teman-teman. Jadi, selamat datang di kuliah kita hari ini dengan topik terkait dengan tax planning atau perencanaan pajak. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya share screen ya teman-teman terkait dengan rencana studi kita begitu, kurang lebih akan kita lalui selama 14 kali sesi dengan detail 3 SKS. Oke, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah lintas disiplin gitu, dengan mata kuliah prasyarat adalah taxations, dengan 3 CPMK, dengan 5 mohon maaf, 5 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah student to have theoretical understanding of corporate and individual tax planning. Jadi teman-teman harapannya bisa memahami secara teoritis eh, perpajakan gitu ya, baik aspek korporasi dan aspek individu. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan memiliki ilmu secara teoritis terkait dengan corporate tax planning di Indonesia. Dan ketiga adalah student to have understanding on role of complex accounting methods in individual and corporate tax planning. Yang keempat adalah diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode akuntansi yang relevan untuk bisa menyesuaikan dengan kebijakan laporan perpajakan. Dan yang kelima adalah mahasiswa diharapkan dapat mengelaborasi isu-isu kontemporer terkait dengan perencanaan pajak. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang komprehensif, itu rekan-rekan, yang mengeksplor secara mendasar gitu terkait dengan perencanaan pajak. Nah, itu mata kuliah ini dibagi dalam beberapa perspektif gitu ya, karena perencanaan pajak itu adalah sebuah ilmu begitu ya dalam konteks perpajakan begitu. Seandainya saya mau coba saya jadi dalam sebuah sebentar saya coba untuk share screen whiteboard ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi seandainya kita menggambarkan begitu, taxation adalah sebuah lingkaran besar begitu, dan dalam sebuah lingkaran besar ini taxation gitu ya. Ini taxation gitu, tax. Lalu di dalam lingkaran ini tuh dibagi menjadi beberapa uh, klaster ilmu begitu. Nah, di dalamnya adalah bagian dari tax management, PM gitu ya. Dan di dalam ini nah, tax management. Lalu di dalamnya lagi teman-teman itu, nah di dalamnya lagi mungkin lebih kecil lagi gitu ya. Itu adalah, nah tax management itu dibagi menjadi beberapa hal-hal kecil gitu seperti tax planning gitu ya, tax planning, lalu ada juga international tax gitu ya teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi klaster ilmu perpajakan itu terdiri atas sebuah lingkaran besar begitu yang terdiri teks pajak itu yang ilmunya di dalamnya terdiri dari tax management, lalu ada juga di dalam tax management ada international tax, pengelolaan manajemen perpajakan, lalu ada juga tax planning. Nah, tax planning itu adalah ilmu yang kita sadari sebagai sebuah forward looking gitu ya. Kalau saya pernah cerita di kelas gitu, mungkin teman-teman ingat ya, itu sebagai sebuah forward looking. Jadi ini adalah kondisi saat ini begitu. Ini kan current gitu ya teman-teman kalau kita lihat. Sorry, ini past. Lalu di tengah-tengah pas itu ada current. Current berarti apa teman-teman?
apa, saat ini gitu ya. Apa itu current? Saat ini, apa itu saat ini? Apa Mas Rosyid? Saat ini itu maksudnya apa? Yang ini Pak, yang dibutuhkan saat ini juga sekarang yang Ya. sedang terjadi gitu ya. Oke, betul sekali. Jadi apa yang kita hadapi saat ini disebut dengan sekarang gitu, current gitu. Dan tax planning itu adalah persepsi masa depan gitu, future. Jadi tax planning itu berarti di mana? Di sebelah sini. Dari sini ke depan gitu ya, future. Jelas ya teman-teman. Jadi tax planning adalah upaya untuk merencanakan pajak di masa yang akan datang. Nah, apakah dengan merencanakan pajak di masa depan itu harus apa kita ngasal kan enggak? Itu harus berasal dari historical past yang kita tahu gitu. Jadi kalau kita lihat tadi di RPKPS tadi bahwa perencanaan pajak itu pasti terkait dengan ini ya tadi sebentar saya share screen dulu. Jadi di sini eh, it delves into tech strategies encompassing balance sheet, income statement, and cash flow. Jadi apa yang kita lakukan merencanakan masa depan itu adalah apa yang sudah kita hadapi di masa lalu gitu. Nah, di masa lalu itu kan kita menyusun laporan keuangan, kita mempersiapkan, kita melakukan adjustment dan segala macamnya, transaksinya gitu ya. Kita analisis gitu. Nah, ketika kita analisis itu, bauran ilmunya itu mirip dengan analisis laporan keuangan gitu, teman-teman. Sehingga kita mengintegrasikan antara masa lalu gitu ya, dianalisis, lalu merencanakan masa depan. Maka masa depan itu adalah ilmu finance gitu. Tentu dengan aspek perpajakan ya, dengan aspek perpajakan. Maka mata kuliah ini menginvestigasi secara detail terkait dengan investasi. Ini tadi dijelaskan terkait dengan balance sheet, income statement, dan lain sebagainya. Lalu metode kuliah ini dijelaskan secara student center learning gitu, walaupun nanti dosen akan menyampaikan materi secara komprehensif. Kurang lebih ada 14 kali pertemuan dengan dibagi menjadi beberapa isu gitu, strategis gitu ya. Yang pertama adalah sebelum kita memahami masa depan, pasti kita harus memahami dulu aturan-aturan perpajakan begitu. Yang kedua adalah basic konsep tax planning itu apa? Karena dalam basic konsep tax planning itu ada isu yang disebut dengan stafan begitu teman-teman. Lalu kita mulai dengan analisis gitu ya. Karena kita mengestimasi masa lalu, maka kita melakukan analisis terkait dengan balance statement, income statement, cash flow, balance of equity, dan lain sebagainya. Lalu termasuk ke depan itu terkait cost of capital, capital budgeting, bagaimana perencanaan pajak dikaitkan dengan forecasting, business valuation, lalu base erosion, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penilaiannya? Maka penilaiannya dibagi menjadi kurang lebih 4 komponen. Yang pertama adalah mid exam, final exam, participation, quiz, and final paper gitu teman-teman. Nah, bahan materinya yang pertama adalah Karayan and Swenson Corporate Tax Planning, lalu ada Pohan, manajemen perpajakan, lalu perpajakan dari Pak Mardiasmo, dan lain sebagainya, termasuk dari PPT ini, begitu teman-teman. Nah, ini terkait dengan bahan kajian materi pembelajaran, begitu, dan bentuk pembelajarannya dari setiap sesi, teman-teman. Jadi, di setiap sesi teman-teman nanti akan ada materi berasal dari PPT dan textbook, serta academic paper untuk presentasi, serta bentuk dan metode pembelajarannya itu dengan discussion gitu ya. Kita diskusi dan presentasi materi, lalu ada seminar paper dari teman-teman mahasiswa begitu ya. Lalu juga pembelajaran pembelajaran itu dilakukan secara kelas dan discussion. Media yang digunakan adalah dengan media Google Classroom atau menggunakan Elok itu untuk penilaiannya. Di dalam sesi ini juga ada bobot-bobot penilaiannya juga begitu ya, berapa persen persentase bobot penilaian. Saya kira begitu. Apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Silahkan angkat tangan. Silahkan, mungkin penilaian atau apa gitu, Mas Rosid? Ya, Mungkin untuk ini Pak, untuk penilaian untuk tes UAS UTS-nya ya, iya ya, itu apakah tetap 25% dan itu
apakah nggak berubah, Pak, itu? Tetap 25% atau mengikuti yang lain gitu? Kadang kan, untuk partisipasi itu yang paling tinggi, Pak. Nah, itu tetap segitu atau gimana, Pak? Iya. Ya, jadi kita menghargai partisipasi teman-teman untuk aktif di kelas begitu ya, termasuk diskusi atas isu-isu yang sudah kita sampaikan. Kalau penilaiannya seperti apa tadi sesuai dengan RPKPS ini karena ini kan sudah menjadi acuan begitu, Mas. Baik, Oke. terima kasih, Pak. Oke. Lanjut ya kita ya. Nah, kelihatan ya ini ya. Eh, jadi pada sesi kali ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita masuk ke sesi ketiga terkait tax planning of balance of statement gitu ya. Bagaimana sih merencanakan pajak dari apa itu balance of statement teman-teman? Mas Faisal tahu balance of statement apa? Hmm, Masuknya ke ini ya, Pak ya. Neraca apa ya, Pak ya? Dan neraca. Oke. Mas sudah tahu maksudnya apa ini tax planning of balance of statement? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, kita pelajari ya. Oke, jadi teman-teman kita akan membahas terkait dengan perencanaan pajak, bagaimana perlakuannya perencanaan pajak itu jika dikaitkan dengan struktur neraca yang kita miliki gitu. Karena paradigma tadi kita menggunakan analisis laporan keuangan kan, perspektif masa lalu begitu. Maka masa lalu kita harus tahu masa lalu dulu nih. Strategi apa sih yang dilakukan dalam merencanakan masa lalu? Maka dari situ kita bisa tahu komponen apa saja yang bisa kita olah gitu dalam hal perencanaan pajak. Kurang lebih ada empat kriteria gitu ya teman-teman. Tax planning in current asset, tax planning in current asset terkait dengan jadi tax planning in current asset itu bagi menjadi tiga ya, cash and cash equivalent gitu ya, kas atau setara kas, lalu juga account receivable and inventory. Nah, yang pertama adalah current asset. Apa sih itu teman-teman current asset atau kas lancar? Ada yang tahu? Mungkin Angkat tangan, silahkan. Mas Alhuda, tadi Mas Alhuda, Mas Fikri ya. Oke, Fikri dulu nih, angkat tangan nih. Karena aset itu sepemahaman saya aset yang berputar kurang dari 1 tahun, Pak. Jadi berjalan lancar gitu. Terus berulang dalam tahun yang sama. Oke, baik. Mas Alhuda, oh ya, Pak, mungkin kurang lebih sama. Itu aset yang bisa dicairkan eh, kurang lebih dalam waktu jangka 1 tahun gitu, Pak. oke. Kenapa kok current aset itu sangat urgent gitu, teman-teman? Karena kalau teman-teman ingat, setiap perusahaan itu sangat tergantung dengan jumlah aset lancarnya begitu. Nanti kalau perusahaan tidak punya aset lancar yang cukup, maka bingung nanti duitnya dari mana untuk melakukan gaji, untuk bayar operasional dan lain sebagainya. Dan juga perlu diperhatikan karena kewajiban itu juga mengikat current aset kita gitu ya teman-teman ya. Current aset itu dibagi menjadi apa? Kas, setara kas, persediaan, dan inventory. Secara umum gitu teman-teman ada beberapa kriteria gitu. Misalnya kita bisa memanfaatkan time utilization strategy. Misalnya memanfaatkan waktu gitu ya teman-teman dalam strategi perencanaan pajak. Jadi perencanaan pajak itu tidak hanya terkait dengan melakukan minimalisir tidak begitu, tapi mengoptimalkan pembayaran pajak yang kita milik yang harus kita bayarkan. Mengoptimalkan itu maksudnya apa? Nominalnya jelas, kita juga punya sumber untuk bayarnya gitu teman-teman. Plotting-plottingnya jelas begitu. Lalu yang kedua adalah inventory accounting method. Karena inventory pengakuan persediaan itu juga berpengaruh secara accrual kan teman-teman. Bahkan mengurangi biaya juga. Lalu juga pemanfaatan biaya depresiasi. Yang keempat adalah cost segregation gitu ya. Membagi cost menjadi beberapa kriteria begitu. Dan yang kelima adalah utilization of tax credit atau memanfaatkan tax credit. Kalau di Indonesia, misalnya kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya, mereka atau tax holiday gitu ya, itu juga ada kan di Indonesia. Oke, nah ini beberapa kriteria gitu ya terkait dengan cash and cash equivalent. Yang pertama adalah cash management, FCC atau foreign currency conversion, and cash reclassification.
Cash and cash equivalent itu teman-teman perlu memperhatikan misalnya terkait dengan jumlah cash in gitu ya. Karena perencanaan pajak itu harus diperhatikan jumlah duit yang kalian dapatkan kan teman-teman. Direncanakan begitu tanpa memperhatikan jumlah uang diperhatikan, teman-teman nggak bisa memastikan kredit manajemennya gitu. Karena ketika duit masuk itu tentu harus ada pengelolaan kredit yang tepat, misalnya kredit check, kredit limit, customer payment monitor begitu. Karena itu akan berpengaruh terkait dengan ya jumlah duit yang uang yang akan kalian dapatkan pada satu periode tertentu begitu. Kalau kalian memiliki kriteria kredit manajemen gitu ya, maka teman-teman bisa memperkirakan, oh nanti kriteria-kriteria tadi itu sesuai dengan standar enggak gitu dalam melakukan alokasi biaya dan kewajiban pajak gitu teman-teman. Yang kedua adalah ketika teman-teman melakukan inventory management maka better turnover, better cash in gitu, hopefully begitu ya. Karena kan perputarannya cepat gitu ya. Semakin cepat, semakin dia tidak lama ada di kita simpan, berarti kita nggak nyimpen duit kan teman-teman. Jadi duitnya nggak nganggur gitu. Lalu teman-teman juga perlu memperkirakan cash fluctuation gitu. Kita tahu bahwa dalam kondisi bisnis itu tidak semuanya akan seperti equilibrium gitu ya, naik terus begitu. Nah, ketika kalau teman-teman lihat grafik pasar modal gitu ya, bahkan kan harga saham itu kan naik turun gitu, kayaknya naik tapi di dalam dinamika technical analysis itu kan ada naik kadang turun tapi di regress naik. Nah, itu ada cash fluctuation di sana. Misalnya menentukan seberapa besar sales gap between low and high period gitu teman-teman. Lalu bagaimana mendapatkan strategi pembiayaan yang tepat. Terus yang kedua adalah cash out. Nah, cash out itu juga penting gitu. Jangan sampai nanti momen pembayaran pajak itu nggak pas karena kita tidak merencanakan dengan tepat terkait dengan payment schedule yang kita rencanakan atau perencanaan partial payment atas proyek yang dilakukan atau multi-year payment atau proyek yang sudah direncanakan jangka panjang begitu teman-teman. Lalu juga perlu memperkirakan pengeluaran terkait dengan donation gitu ya. Apakah kita sudah mengalokasikan apa belum gitu. Nah, selanjutnya adalah natura. Natura kepada tenaga kerja terkait dengan uang pensiun gitu. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan investasi begitu. Investasi non operasional ya. Investasi itu berarti ke pasar modal, beli gedung, beli kantor dan segala macamnya. Lalu terkait dengan foreign currency conversion. Nah, jika perusahaan itu terlibat pada transaksi internasional, maka perlu memperhatikan terkait dengan exchange rate timing gitu. Karena terkadang bisa berpengaruh pada jumlah kas kan. Kalau dolar lagi naik, rupiah lagi turun, nah itu bisa berdampak juga gitu. Periode conversionnya gitu, dan biayanya berapa. Lalu juga misalnya teman-teman bisa melakukan reclassification atas kas. Misalnya karakteristik dari biaya begitu ya. Lalu mungkin apa tidak melakukan income shifting gitu ya. Lower or higher tax credit. Jadi misalnya perusahaan internasional melakukan investasi di beberapa negara hanya untuk melakukan income shifting gitu. Contohnya perusahaan Singapura dia ada cabang di Indonesia tapi dia juga ada cabang di Singapura gitu. Maaf, perusahaan Singapura ada cabang di Indonesia dan ada cabang di Malaysia. Tapi juga punya cabang di Vietnam. Maka dari Vietnam itu dia tutup pindah ke Indonesia gitu misalnya. Itu kan bagian dari income shifting gitu. Lalu yang ketiga adalah convert deductible dan lain sebagainya. Adjust timing transaction, capital gain management gitu. Nah, selanjutnya adalah account receivable. Account receivable itu adalah eh, apa teman-teman? Ada yang tahu apa itu account receivable? Piutang, Pak. Nah, enggak. Oh iya, piutang, betul. Benar sekali. Apa itu piutang? Piutang adalah hak kita gitu yang dibawa oleh orang lain gitu ya atas aset yang kita miliki. Beberapa kriteria bisa kita lakukan teman-teman. Misalnya yang pertama adalah bad debt deductions. Maka teman-teman perlu memperhatikan bad debt deduction itu seperti apa. Secara historis, pemerintah mengharuskan kita untuk menyuruh surat secara resmi ke sana gitu. Kenapa kok di write off? Kenapa tidak diakui? Kenapa nggak bisa ditagih gitu teman-teman ya. Tapi secara bisnis kita kan tahu secara historis ya, seberapa besar sih
piutang yang tidak tertagih itu gitu. Kita bisa memperkirakan itu gitu teman-teman. Maka kita harus mengidentifikasi. Tentu selain identifikasi kita harus punya dokumentasi yang tepat juga gitu. Kenapa dia tidak bisa ditagih gitu teman-teman. Dan bagaimana dampaknya. Lalu memastikan bagaimana secara accrual and cash basis gitu ya. Bagaimana perlakuan persediaan itu gitu teman-teman. Apakah kalau secara accrual dampaknya secara cash basis seperti apa. Lalu tadi terkait bad debt deduction tadi juga terkait dengan write off and recovery. Karena kalau di write off, jika setelah di write off, kalau terrecover gimana nih perlakuannya gitu teman-teman. Itu juga harus diperhatikan. Lalu juga kita bisa mencoba untuk melakukan income deferral gitu. Yaitu apabila pada satu akhir periode itu eh, terlewati begitu ya, kita bisa mungkin menunda collection gitu dari receivable untuk mengubah pada periode setelah itu begitu teman-teman. Tapi juga perlu diperhatikan terkait dengan kebijakan perpajakannya. Lalu juga kita bisa mencoba untuk melakukan accelerating income ya teman-teman, terkait dengan akselerasi atas kebijakan perpajakan tersebut. Lalu ini apakah ada yang tahu terkait dengan factoring? Apa itu factoring? Oke, teman-teman. Apa itu factoring? Mas Faisal? Kalau saya pahami ini mengalihkan, iya Pak, mengalihkan menjual piutang kita ke pihak ketiga ya Pak. Tapi untuk prakteknya di Indonesia kok saya sebenarnya belum pernah mendengarnya ya Pak ya. Iya, jadi itu bisa dilakukan gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu punya proyek, misalnya proyeknya tuh diagunkan ke pihak lain gitu untuk dapat duit gitu, bahasanya begitu. Factoring itu mirip seperti itu. Misalnya kamu punya piutang di perusahaan lain, tapi karena piutang itu tidak bisa dicairkan pada periode tertentu, kamu jual piutang itu gitu ke perusahaan penyedia jasa tadi, tapi dengan harga yang telah terdiskonto gitu Mas. Pasti dikurangi nilainya gitu, tidak sesuai dengan nilai awal begitu. Nah, kenapa kok itu berdampak ya? Karena itu memberimu potensi untuk mendapatkan kas lebih cepat gitu teman-teman. Walaupun dengan nilai nominal lebih rendah gitu ya. Tapi bagaimana dampak perpajakannya itu it depends gitu. Apakah hal tersebut bisa diakui? Tapi prinsipnya adalah itu menjadi salah satu opsi begitu ya teman-teman. Lalu juga teman-teman bisa melakukan installment sales. Installment sales itu adalah eh, penjualan dilakukan secara bertahap gitu teman-teman. Itu bisa dilakukan karena pengakuannya juga pasti akan bertahap kan teman-teman. Gitu. Otomatis piutangnya juga akan secara bertahap. Lalu juga terkait dengan cash discount. Nah, kita bisa memberikan cash discount sehingga piutangnya bisa jadi kurang begitu ya. Berdampak pada penjualan kita. Mengurangi nilai penjualan. Selanjutnya adalah inventory. Beberapa kriteria bisa dilakukan dengan melakukan pada aspek persediaan gitu adalah pemanfaatan FIFO, LIFO, weighted average gitu ya. Atau misalnya terkait identification kriteria gitu ada juga standar costing, LCM atau retail inventory method, lalu juga kriteria elimination atas dan elimination atau penghilangan dan yang sudah tidak bisa digunakan itu teman atau obsolescence atas inventory yang kita miliki. Nah, terkait dengan Vivo, teman-teman ada yang tahu apa itu Vivo? First in, first out, Pak. Apa itu first in first out? Barang yang pertama masuk itu yang barang pertama dikeluarin. Apa dampaknya bagi perpajakan, Mas? Ada yang tahu? Otomatis kalau Vivo berarti apa? Nilai pembeliannya bisa jadi lebih murah kan gitu ya. Karena dia paling terjual, paling dibeli pertama, maka dia pertama keluar gitu. Bisa jadi dia menghasilkan profit yang lebih tinggi.
Lalu kalau LIFO gimana kebalikannya? Ya kan teman-teman, apa itu LIFO? Apa itu LIFO? Orang yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar, Pak. Nah, oke, bagus. Lalu apa itu weighted average cost? Average cost. Dirata-ratakan, Pak. Oke, good. Nah, ini beberapa specific identification itu adalah kita melakukan track atas individual inventory ya teman-teman. Jadi tergantung jenis industrinya begitu. High volume items misalnya Amazon, dia menyimpan inventory dengan beragam gitu lah. Atau misalnya seperti minimarket, supermarket ya yang tipe barangnya banyak sekali gitu. Atau misalnya melakukan tipe pembiayaan dengan model standard cost. Dengan melakukan predetermined standard cost itu regardless tanpa melihat itu barangnya apa gitu ya. Tapi ada kelemahan juga karena itu melakukan simplifikasi tapi tidak bisa merefleksikan hal yang sebenarnya gitu. Atau menggunakan LCM ya, lower of cost or market. Yaitu menilai inventory dengan harga historical cost atau current market value. Untuk apa? Untuk menanggulangi overvaluation atas inventory. Lalu kita juga retail inventory method dan eliminations. Nah, perlu diperhatikan teman-teman terkait dengan elimination adalah bagaimana kita memastikan inventory kita itu tidak kadaluarsa gitu ya. Karena beberapa item kalau itu menjadi terlalu lama maka bisa berdampak pada hal yang terkadaluarsa. Lalu ketika kita kadaluarsa juga kita harus melakukan write off kan. Jadi karena tidak bisa dijual. Oke, saya kira begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Izin bertanya ya Pak. Mas Faisal ya. Pak, kalau yang saya pahami tentang tax planning itu mungkin sebelumnya Pak, sebelum saya menerima materi ini ya, bahwa tax planning itu salah satu strategi perpajakan ya yang digunakan dengan tujuan untuk mengefisiensikan biaya pajak kita. Nah, yang saya pahami itu sebelumnya hanya terbatas mengenai kayak insentif pajak dari pemerintah kayak tax holiday lah, terus PPh final buat UMKM seperti itu Pak. Kalau untuk sedetail ini malah ini saya malah baru mengerti Pak, bahwa tax planning bisa dilakukan sedetail bahkan sampai laporan keuangannya seperti itu Pak. Iya, betul sekali. Betul sekali Mas Faisal. Jadi tax planning itu adalah upaya komprehensif tadi. Kalau kamu tadi ingat di awal kuliah tadi kita ini ya memahami terkait lingkaran tadi, maka itu hal spesifik yang sangat detail dan sangat komprehensif. Maka itu tidak simply memahami aturan, tapi juga harus memahami akuntansi dan perlakuan akuntansi secara detail gitu. Karena costing juga masuk, pembiayaan masuk, nanti dampaknya terkait dengan cash flow, dampaknya kan terkait dengan optimalnya tadi itu adalah optimalisasi. Begitu optimalisasi itu memastikan pajak dibayarkan secara optimal, tapi juga bisnis running secara optimal kan gitu. Saya kira gitu ya teman-teman ya. Oke, baik Pak. Akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.